Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau tes ini orderan untuk Roman underscore 217 ya. Ini orderan di Shopee. Dia untuk pemesanan grade A, dimana memang untuk fisiknya ini membedakan untuk grade itu dari fisiknya ya. Untuk kualitas catnya masih bagus, untuk fisiknya juga masih bagus, tapi kalau secara untuk fungsi sama aja ya. Dan untuk Mas Roman ini memilih grade A ya, dimana fisiknya pun masih bagus. Oke, seperti biasa kita mau teks dulu unitnya, kita pastikan unit berfungsi dengan baik ya. Untuk aplikasi yang kita gunakan kali ini ialah ScanAll Pro. Ini aplikasi resmi dari Fujitsu-nya, di mana nanti untuk aplikasinya nanti kami sertakan juga, nanti kakak bisa download dan kakak install secara mandiri, di mana kami kirim itu berupa barcode ya. Barcode nanti kakak bisa scan dengan Google Lens atau apa, di situ ada linknya. Nanti itu akan bisa mengakses untuk ke server storage kami supaya kakak bisa download secara mandiri. Oke, kita jalankan scan Pro-nya. Ketika sudah diinstal driver dan softwarenya, baru dijalankan Skandal Pro-nya ya. Karena ketika dijalankan Skandal Pro-nya aja, tapi drivernya belum diinstal, maka itu nggak akan ke-detect scannernya. Ketika sudah diinstal dan di softwarenya sudah diinstal juga untuk drivernya, maka pastikan kita klik scan dan select scanner. Karena harus dipilih dulu, dia nge-share otomatis ya. Select scanner. Nanti akan ada pilihannya. Karena kalau kita tidak input select scanner, maka itu nggak akan bisa. Oh, terus ya ini saya belum nyalain. Saya belum colokin. Dipasang. Oke, kita lagi lakukan kembali select scanner. Biasanya kita tunggu sampai angkanya ini jadi 1 ya, dari dia P langsung 0 terus 1. Kalau sudah 1 berarti dia sudah detect dan siap dioperasikan. Saya ada proses loading dulu dia. Nah, angkanya sudah berubah jadi 1. Nah, di sini yang saya maksud ya, angka 1 di tampilannya ini ya. Oke, kita buka dulu ini tempat untuk foldernya. Untuk outputnya, kalau kita select scanner, nah dan ini pastikan kita pilihnya paper stream ya, karena paper stream ini aplikasi dari Fujitsu untuk yang lebih terbaru ya, dia lebih bagus, untuk fiturnya juga lebih banyak ya. Kita pilih paper stream. Ada ketika sudah kita pilih, kita klik scan lagi, kita pilih scanner setting. Di sini kita bisa setting sesuai kebutuhan kita, misalnya kita pengen formatnya format untuk JPEG kah, PDF kah, atau apa, jadi kita setting di scanner setting di sini ya. Nanti kita klik advance aja. Untuk image-nya kita settingan color. Ini fader source-nya ini apakah mau dua sisi bolak balik atau hanya sisi depan aja, sisi belakang aja. Tapi ini saya setting bolak balik ke depan belakang, kita buat ngeliat hasil untuk kaca depan dan kaca belakang. Ini untuk settingan DPI ya. Untuk settingan DPI ini macam-macam, bisa di setting sesuai kebutuhan, tapi semakin tinggi DPI-nya maka dia untuk proses scan-nya semakin lambat ya. Memang hasilnya dia lebih tajam, sebenarnya nggak tajam juga ya, pakai 200 pun sudah cukup ya. Kecuali kalau memang kakak ada kebutuhan mau scan dokumen dan dokumennya itu mau dicetak besar ya, misalnya seukuran baliho atau apalah, mungkin itu perlu sampai 600 dpi, 1200 dpi. Tapi kalau hanya sekedar untuk digitalisasi dokumen, maka 200 dpi pun sudah cukup, karena semakin besar dpi, kecepatan scan semakin berkurang dan besar soft copy-nya juga semakin besar. Jadi misalnya kalau pakai 200 dpi itu dia file soft copy-nya sebesar taruh 1,8 cp 2 mega, tapi kalau kita jadi 600 atau 1200 itu bisa sampai ratusan mega untuk satu filenya itu ya. Oke, carrier sheet apa ini kurang ngerti ini. Nah, untuk image ini untuk adjustmentnya ini pastikan di sharp ya. Nah, ini pengaruh banget tuh sama hasilnya. Ini tone adjustmentnya, ini tone adjustment langsung dari software. Jadi softwarenya akan memberikan hasil yang tajam yang memang sesuai sama hasilnya, jadi bagus. Oke, untuk pitch, cropping, automatic cropping, automatic size. Nanti paling lebih detailnya di ini aja ya, di pelajaran lagi. Oh, ini untuk fitur blend patch detection. Ini blend patch detection, jadi misalkan ini kan saya scan kan fiturnya duplex ya, bolak balik ya.
Jadi kalau ini diaktifkan, maka ketika misalnya ini nih, ini satu sisi ya kan, satunya polos. Kalau blank page detection kita aktifkan, maka nanti akan ke-save hanya ini aja yang ada gambar. Maka nanti untuk blank ini nggak bakal di-save. Jadi akan menjadi dari jadi satu file doang, nggak dua file. Tapi kalau kita off kan, nanti dia akan save dua file, satu ada isi dan satu blanknya. Gitu. Ini saya offin aja karena buat ngecek hasilnya juga ya. Nanti bisa disetting lagi aja. Oke, dikira sudah cukup. Nanti masih banyak fitur-fitur lainnya, tapi kurang lebih itu aja ya. Kita oke. Save. Ini saya tes ada berapa lembar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 lembar ya, jadi seharusnya nanti akan ada 24 file. Kita format PDF ya. Oke, pastikan kanan kirinya pas. Oke, kita scan. Kita namanya kita ubah dulu tadi ya. Ini order untuk Mas Roman ya. Kita ini Roman 2017. Roman underscore 2017. Oke, ini formatnya yang saya maksud dengan format PDF atau JPEG di sini ya. Kita PDF ya. Oke, kita klik scan. Dia untuk scan ini dari halaman belakang dulu ya, bukan dari depan ya. Ya, kita cek ya. Ini kalau langsung otomatis ketika kita masukin kertas dia akan langsung scan lagi. Ya, ini kita rasa udah cukup, kita finish. Jadi seharusnya tadi dengan 12 lembar ada 24 file, bisa dilihat ini 24 file ya. Ini satu dari 24 page. Kita lihat hasilnya bagus ya, nggak ada garis atau apa. Ini memang hasil dokumen asli juga memang gini ya, di fotokopian soalnya. Nah ini blank page nih, ini ada bekas dari dalam dan depannya agak bocor. Lihat putihnya masih bagus. Ketika nanti kita aktifkan blank page detection ya, ini nggak akan ke-save nih. Ini ada ini memang dari ininya ya, memang dari dokumennya ya, bisa dilihat semua adanya. Overall bagus ya, tarikannya juga masih bagus ya. Untuk unit ini kami kirim hari ini menggunakan SPX kalau nggak salah ya. Ini untuk kelengkapannya kami berikan adaptor untuk tray output ini dan juga tray input ini ya. Ini yang saya maksud ya. Kita matikan dulu. Ini saya kasih lihat untuk SN-nya ya, untuk dipastikan bahwa unit yang kami kirim adalah unit yang sama yang kami tes ya. Nanti bisa di screenshot aja. Nah, jelas ya. Serial numbernya 625063 ya. Oke, ini unitnya. Ini adaptor yang nanti akan kami sertakan kabel datanya. Nanti kami kelengkapannya ini ya, sama nanti ada barcode berupa kris yang bisa di-download secara mandiri ya. Oke, begitu saja dari kami. Dan ya, unit ini ada garansi personal 3 bulan ya. Nanti dalam penggunaannya, pengoperasiannya, atau mungkin ada download drivernya ada kendala, kakak bisa langsung kontak kami. Nanti kami akan bantu untuk tim support kami bantu kakak. Oke, demikian saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.